Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Musalli wa musallim ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bersyukur pada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang berbahagia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang 3 pokok utama amalan di dalam Ramadan ini. Amalan pertama itu adalah sholat. Bagaimana selain sholat yang fardu, kemudian kita keluarkan semua sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Mulai sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat ba'dal wudu, sholat sunat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, maupun sholat sunat muakkad, tahajud, semua sholat-sholat yang kita pelajari, yang kita tahu bahwa itu dituntun oleh Rasulullah, maka kita laksanakan. Itu adalah keutamaan yang pertama. Keutamaan kedua adalah di bulan Ramadan ini, bagaimana kita bisa memaksimalkan yang maksud dengan ziyadatul qiraatul Quran, meningkatkan terus diri kita untuk membaca Al-Quran. Kalau bisa kita misalkan khatam di Al-Quran di bulan Ramadan, alhamdulillah luar biasa. Tapi kalau tidak, namun kita membacanya secara terus-menerus. Kenapa kita perlu membaca Al-Quran ini? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi itu Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membaca kitab Allah, falahu bihi hasanah, dan dia mendapatkan kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan digandakan seperti 10 itu. Aku tidak mengatakan la aqulu alif lam min harfun, walakin lam harfun mim harfun, maka itu dihitung. Yang dimaksud dengan harf itu adalah 1 huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. 1 huruf. Bagaimana kalau kita semakin banyak membaca Al-Quran? Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah hambaku itu adalah membaca Al-Quran. Maka kita tidak bisa jauh dari Al-Quran. Kenapa kita tidak bisa jauh dari Al-Quran? Karena kita pun sholat juga bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Allah mengingatkan kita betapa pentingnya Al-Quran ini bisa mempengaruhi kita. Di dalam surah Al-A'raf ayat 104, Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jikalau engkau wa idza quri'al Qur'an, jika terdengar orang membaca Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diam. Dengarkan dan diam. Kenapa? Supaya kita mendapatkan rahmat dari Al-Quran tersebut. Bapak Ibu jamaah zuhur berbahagia, disinilah harus kita pahami kenapa sesungguhnya kita dalam kehidupan kita ini kita jauh dari kasih sayang sesama kita. Kadang kita mudah membenci saudara kita, kadang kita mudah mempergunjingkan saudara kita. Kadang kita mudah menyakiti saudara tetangga kita, baik dengan tangan maupun dengan lisan kita. Kenapa mudah? Karena kita salah satunya tidak mendapatkan rahmat Allah. Dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Kenapa kita tidak mendapat rahmat Allah dari Al-Quranul Karim? Karena ketika orang membaca Al-Quran, kita justru malah bicara sendiri. Kita justru sibuk dengan gadget kita sendiri, sibuk dengan HP kita sendiri, sehingga kita tidak mendengarkan dengan baik ayat-ayat Allah tersebut.
la'allakum turhamun. Pada Allah mengatakan kalau kita dengarkan, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah. Oleh sebab itu, di aspek yang lain, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita betapa pentingnya Al-Quran ini. Khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu itu bagaimana bisa belajar Al-Quran dan mengajarinya. Jamaah berbahagia, dalam perspektif ini kita tidak hanya belajar tentang alif, lam, mim, alif 2 di ATA, alif 2 di bawah I, alif 2 di depan un. Kita bukan dalam perspektif itu, tidak. Tapi pada kesempatan ini yang baru kita pahami adalah bahwa sesungguhnya bagaimana kita bisa mentadabburi Al-Quran tersebut. Kenapa? Membaca Al-Quran kita sudah bisa. Menterjemahkan Al-Quran kita sudah tahu. Dari mana tahunya? Kita tinggal lihat catatan yang ada di dalam terjemahan Al-Quran. Tapi bagaimana impact dari pemahaman kita, pengaruh dari pemahaman kita terhadap Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini yang jauh. Kenapa? Jauh karena kita tidak pernah khusyuk mendengar lantunan Al-Quran dibacakan oleh apakah itu imam ataupun ada orang membaca. Toh walaupun kadang-kala kita sebagian tidak tahu arti ayatnya, tapi kalau kita dengarkan baik-baik, maka ada yang masuk ke dalam sanubari kita, ada semacam resonansi, getaran datang ke dalam jiwa kita ketika Al-Quran itu kita dengarkan dengan baik-baik. Apalagi Al-Quran tersebut kita pelajari. Ketika kita tahu satu ayat kemudian kita lihat, wah, tentang ayat itu, kemudian kita introspeksi dengan ayat itu, maka kalau kita dapat memahami ayat itu, sesungguhnya kita akan mendapatkan rahmat Allah. Maka tidak heran kalau kita bicara soal kisah salah seorang tokoh pahlawan nasional pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mengajarkan Al-Quran ayat atau surat Al-Ma'un ke muridnya sampai berkali-kali. Tidak cukup 2, 3, 4, 5 kali, tapi berkali-kali dijelaskan tentang surah Al-Ma'un itu. Sampai muridnya heran, kenapa kok Yai sampai berkali-kali begini? Ternyata ada yang terlupakan oleh murid-muridnya tentang ayat itu. Apa itu? Bukan artinya, bukan maknanya, tapi adalah belum dilaksanakan ayat-ayat itu di dalam kehidupannya. Maka Pak yaitu diulang lagi sampai murid-muridnya itu mulai mempraktekkan ayat itu. Bagaimana mengasihi orang anak-anak yatim, tidak menyakiti anak yatim, menyantuni anak yatim, memberi sedekah pada orang yang yatim. Maka barulah dilanjutkan ayat-ayat berikutnya. Begitu pentingnya Al-Quran ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita untuk bisa menjelaskan mana yang baik, mana yang tidak. Al-Quran ini yang jadi pembeda antara yang baik dan yang benar. Di Al-Quran itu dijelaskan. Dan jamaah yang berbahagia, terakhir adalah perlu kita pahami bersama-sama bahwa sesungguhnya kita ini semuanya pasti mati. Kita semuanya pasti wafat. Kita semuanya pasti meninggal dunia, masuk ke dalam kubur. Dan kita akan sendirian di dalam kubur itu. Namun perlu kita ingat dan ketahui, bagi orang yang rajin membaca Al-Quran selama hidupnya, maka dia akan mendapatkan teman di dalam kuburannya itu kelak. Itulah sahabat dia yang bernama Al-Quranul Karim. Kalau ingin kita tidak sendirian di dalam tanah itu nanti, tidak ingin sendirian di dalam alam kubur itu nanti, maka
kata kunci yang perlu kita pegang adalah jangan pernah kita meninggalkan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran dengan rutin, membaca Al-Quran dengan senantiasa kita baca setiap saat, tidak hanya meluangkan waktu, tapi kita cari waktu untuk membaca Al-Quran ini. Untuk apa? Setidaknya kelak nanti di kuburan bisa menjadi teman kita. Semoga kita semuanya bisa memahami dan kita semangat terus untuk membaca Al-Quran yang menjadi pedoman kita ini. Mohon maaf, wal qalami wa mayasturun billahi sabila fastaghfirullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.